ya sekarang jalanin dulu aja, nggak ada paksaan, nggak ada buru-buru gitu, nggak ada. Ya, menurutku memang nggak bisa dipisahkan ya. Semua ini kan menjadi satu kesatuan dalam dunia entertainment atau dunia apa ya istilahnya industri entertainment atau show business industri gitu kan, antara film semuanya tuh seniman gitu, wartawan pun seniman gitu. Jadi kita saling mengapresiasi satu sama lain, itu adalah suatu bentuk apa ya, support satu sama lain yang nggak bisa diabaikan. Ini kan film comeback Kata ya, mungkin kedepannya bakal ngambil job-job lainnya atau seperti itu. Kan kita lihat kondisi Kak Caca juga kan baru banget gitu ya. Jadi memang aku mencoba yang terbaik lah ya untuk menjadi yang versi lebih baik lagi dari diri aku, supaya aku terus bisa menjalani hal yang aku cintai, salah satunya adalah berakting gitu. Kak Caca, genre apa lagi yang ingin dicoba untuk di dunia film atau berakting? Pengen semuanya sih. Yang belum ya, tercapai satu-satu lah ya. Kalau yang belum tercapai genrenya apa aja? Sebenarnya sih ada satu film, tapi aku belum bisa kasih tahu itu genrenya drama, tapi belum tayang. Gitu, kita udah syuting dari sebelum pandemi. Tapi semoga ya itu juga akan mendapatkan apresiasi, walaupun aku nggak mengharapkan harus dapat piala gitu, tapi seenggaknya banyak yang suka film itu. Mungkin penghargaan ini buat siapa sih yang ditunjukin? Ini untuk Sienna, anak ibu. Semoga Sienna bangga sama ibu dapat ini hari ini. Terus buat mama papa, buat adik-adikku, karena mereka adalah orang-orang yang membentuk aku jadi diriku yang sekarang, yang selalu berpegang teguh pada yang namanya integritas, bekerja keras, selalu rendah hati, dan selalu mau belajar gitu, bahwa semakin banyak justru yang kita tahu, malah semakin banyak yang kita belum tahu ternyata, punya penyadaran itu terus. Apa sedih, Cak? Nah, apa sedih yang gitu buat Cina gitu? Ketika menyebut anak. Ya karena orang-orang yang paling bermakna dalam hidup kita semua kan ya keluarga lah ya gitu, dan Sienna, mama, papa, Lisha, Didi, adik-adikku kan keluarga aku gitu. Jadi aku pengen mereka tahu bahwa aku selalu menganggap mereka tuh paling penting dalam hidup. Sienna perkembangannya gimana sih, Cak? Hah? Sienna sekarang udah 9 tahun, udah gede, semakin pintar, semakin ekspresif, terus mirip banget sama aku mukanya. Sudah diarahkan juga belum sih Kak? Maksudnya di usia 9 kan kayaknya udah beranjak remaja, mau remaja. Diarahkan juga gitu sama Kak Caca? Kalau aku sih menyerahkan kepada Sienna-nya ya, kalau memang dia nggak ada keinginan gitu untuk ke dunia entertainment gitu misalnya ya udah biarin aja. Kalau misalnya nanti tiba-tiba pas dia udah gede dia pengen, ya aku support dia. Kalau aku dulu waktu kecil, bedanya sama Sienna tuh memang kalau aku yang mau, aku yang ngejar-ngejar terus gitu. Kalau kok nggak ada casting iklan sih mama gitu, udah berapa minggu nggak casting gitu kan, nggak foto, nggak fashion show, aku nanyain gitu. Jadi memang itulah perbedaan aku sama Sienna gitu. Artinya kan udah mulai kritis juga nih. Nah, Kak Caca sebagai orang tua memberi pemahaman dan pengertian ke anak yang sedang mencari jati diri gimana? Yang pasti aku sih lebih ke hubungannya dengan Sienna tuh lebih seperti sahabat ya. Jadi nggak ada kayak semacam dia merasa hierarki atau gap gitu antara ibu dengan anak. Aku pengen justru dia cerita semuanya sama aku, terbuka sama aku. Jadi kita sebagai orang tua menjaga dia dengan cara ya seperti itu, menjadi temannya juga gitu. Komunikasi terakhir mungkin kapan gitu Kak, dan apakah mungkin setelah ini bakal ketemu Sienna untuk menunjukkan ini? Pasti, aku setiap weekend Sienna nginep di rumahku. Jadi pasti tiap minggu ketemu. Jadi Setiap satu rutin minggu. ya? Iya. Kak Caca, kalau dari Kak Caca ngarahin ke Sienna-nya untuk jadi apa ya? Pengennya Sienna-nya jadi apa? Nanti aja kita lihat dia maunya jadi apa. Jadi kalau aku sih lebih aku dan Ben dan Ines sebagai orang tuanya Sienna, nggak yang mengarahkan gitu ya, dia harus jadi apa gitu. Kita lihat dia mau jadi apa dan kita support itu dengan cara yang terbaik. Kata biasanya kalau ngabisin waktu berdua gitu sama Sienna, ngapain aja nih Kak Caca sama? Macam-macam, mulai dari nonton, terus atau nggak kita jalan-jalan. Kalau di Jakarta pasti paling hiburan kita mall atau ke taman-taman, sekarang udah banyak.
Tapi dilihat dari kecil ini udah ada arah menuju ke arah acting atau apa nggak? Bakat. Bakatnya Suka, apa? dia suka sih di depan kamera, tapi mut-mutan, kadang mau, kadang males gitu. Tapi kamu pribadi tadi nggak sih Ca, ada penerus gitu Ca? Dari Aku anak gitu. bener-bener terserah Sienna, bener-bener terserah nih anak nih maunya gimana, apa yang dia dari hatinya pengenin. Termasuk mungkin maaf pasangan Kak Caca juga gitu, ayahnya gitu. Kenapa? Pasangan Apa ya? Kak Caca gitu, Sienna menyerahkan ke ibunya atau ada kriteria khusus dari Sienna? Oh, maksudnya pasanganku di masa depan gitu, Yes. nanti kalau misalnya aku punya pasangan lagi. Itu kan Sienna masih terlalu kecil juga ya kayaknya untuk ngerti, dia baru 9 tahun. Jadi dia kayak, aku juga nggak ngomongin juga sih sama Sienna soal itu. Kalau orang kedua gitu mungkin metode apa sih Kak yang diterapin untuk anak gitu? Karena Sienna udah gede, jadi udah lebih gampang sih ya. Kalau anaknya mungkin masih bayi atau masih umur 2, 3, 4 tahun, mungkin lebih banyak teknik-teknik parenting yang perlu dipelajarin gitu. Tapi Sienna sekarang udah mulai ABG, jadi lebih banyak curhat aja sih. Dia curhat tentang teman-temannya, tentang seminggu ini dia ngapain aja gitu. Jadi kayak udah kayak teman sih, lebih mudah malah. Tapi dia suka membuka hati aja ya. Hah? Tetap selalu membuka hati kan. Untuk Sienna. Kak Caca gitu. Ya iyalah, insya Allah ketemu yang terbaik lah. Kak Caca, apa namanya? Yang terbaik itu yang seperti apa? Nggak tahu juga aku, belum ketemu mas, gimana ya? Tapi Coba masuk banyak kan. Ya ada aja, tapi ya aku belum tahu ya mana yang akan menjadi pasanganku yang berikutnya. Dan saat ini pertimbangannya seperti apa? Ya sekarang jalanin dulu aja, nggak ada paksaan, nggak ada buru-buru gitu, nggak ada sih. Oke. Teman-teman.